Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahari Alfia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang pembuatan neraca lajur. Definisi dari neraca lajur. Neraca lajur atau yang sering disebut dengan worksheet adalah kertas kerja yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening, jumlah yang dibutuhkan, memberi data yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan. Bentuk neraca lajur atau worksheet itu terdiri dari 5 kolom yang digunakan untuk nomor akun, nama akun, dan juga untuk menempatkan debit dan kredit. Penyusunan neraca lajur atau worksheet yang terdiri dari berbagai kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Fungsi neraca lajur yang pertama adalah dengan adanya neraca lajur, data keuangan akan lebih mudah untuk dilihat dan digunakan untuk keperluan selanjutnya. Yang kedua, dalam pencatatan keuangan sangat mungkin terjadi kesalahan, baik oleh human error maupun kesalahan software yang digunakan. Karena itu, proses pencatatan yang dilakukan dalam neraca lajur akan dapat memperbaiki dan menghindari kesalahan pencatatan keuangan secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah memudahkan dan menghemat waktu pembuatan laporan keuangan tanpa perlu mencari data dari sumber yang terlalu banyak. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke Excel untuk cara pembuatan worksheet atau neraca lajur. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Ada nama PT, neraca lajur, dan tanggalnya. Ada kode, nama akun, pos saldo, neraca, debit kredit, pos laporan, laba rugi, debit dan kredit, dan neraca saldo. Nah, pertama kalian copy dulu untuk nama PT, neraca lajur, sama jatuh temponya beserta kolom-kolom, nama-nama kolom yang udah dibuat. Nah, seperti ini udah saya buatkan. Nah, selanjutnya untuk kode akunnya ini kita tulis aja langsung sama dengan kode akun. Kode akun lalu kita enter. Nah, sisanya tinggal kita copy, maka akan tercopy keseluruhannya yang ada kode akun di daftar akun. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk nama akunnya kita menggunakan rumus itu VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya itu A6, table array-nya itu daftar akun. Nah, karena nama akun ini ada di kolom kedua, maka call index nomornya itu 2 dan range lookup-nya itu false. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tinggal klik di ujung kanan ini 2 kali, atau bisa juga kalian langsung tarik hingga ke bawah. Nah, seperti itu. Gitu juga dengan pos saldo, kita menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya itu sama, masih A6. Table array-nya kita ngambil dari daftar akun. Lalu untuk kolom index number-nya itu karena pos saldo berada di kolom ketiga, maka kolom index number-nya itu 3 dan range lookup-nya itu false. Lalu kita klik enter, langsung kita copy hingga ke bawah. Maka di sini akan langsung muncul aset ada di pos saldo bagian debit. Gitu juga dengan akumulasi penyusunan kendaraan, di pos saldonya itu ada di sisi kredit. Nah, selanjutnya untuk neraca debit dan kreditnya ini kita harus teliti karena rumusnya panjang. Caranya kita menggunakan rumus if dan sum if. Yang pertama kita klik sama dengan dulu, lalu if ini. Nah, untuk logical testnya itu kita masukkan kolom C baris ke-6. Habis itu kita klik sama dengan tanda petik 2 debit, lalu klik koma, kita masukkan rumus sum if
Nah, sum if ini untuk range-nya yang di debit, range-nya itu kita ambil dari akun. Nah, kita langsung ke ini yang tanda panah ke bawah ini untuk yang A. Lalu kita klik koma atau titik koma. Nah, selanjutnya untuk kriterianya itu ada di kolom A baris ke-6. Nah, untuk sum range-nya itu kita ambil di kolom E semuanya. Lalu tutup kurung, dikurang sum if lagi. Sum if sama dengan yang sebelumnya, kita ambil dari kolom A. Habis itu kriterianya A6. Selanjutnya untuk sum range-nya kita ambil di kolom E. Tutup kurung, ditambah sum if lagi ke jurnal umum. Nah, kita ambil dari kolom B untuk range-nya, lalu kriterianya kita ambil dari neraca lajur yang kolom A baris ke-6, koma. Lalu untuk sum range-nya kita balik lagi ke jurnal umum, kita masukkan yang kolom E. Tutup kurung, dikurang sum if lagi. Sum if. Nah, kita masukkan sama kayak tadi kolom B. Lalu ke neraca lajur kolom A baris ke-6. Untuk sum range-nya kita masukkan yang kolom F. Tutup kurung. Nah, yang tadi kita masukkan tuh adalah value if true. Lalu untuk value if false itu kita tulis 0. Kita masukkan koma, 0, baru tutup kurung, baru kita klik enter. Nah, di sini langsung kita klik 2 aja. Nah, di sini itu jika memang di jurnal umum dan akun di debit itu memang kosong, di sini akan langsung kosong. Tapi jika dia ada di sisi debitnya, dia akan langsung muncul seperti ini. Selanjutnya ke kredit, caranya hampir sama, cuman pada jurnal umumnya tadi itu kita masukkan yang kredit dulu, dikurang debit. Langsung kita klik sama dengan if, buka kurung, kita masukkan C6 sama dengan tanda petik kredit. Ingat ya, tadi debit, sekarang kredit. Lalu masuk koma, masukkan koma sum if. Sum if. Nah, untuk itu range-nya yang pertama tuh sama, kita dari akun kolom A, kriterianya A6, sum range-nya E. Mohon maaf, sum range-nya itu F karena kita ngambil kredit. Dikurang sum if lagi, masih sama, kolom A, koma 6A, koma F, tutup kurung, ditambah. Nah, selanjutnya kita langsung tambah sum if lagi. Sum if. Nah, kita ke jurnal umum kolom B, koma kita ke neraca lajur yang baris kolom A baris ke-6, koma. Nah, di sini perbedaannya, yang pertama kita masukkan untuk sum range-nya yang debit tadi kita masukkan yang kolom E, sekarang kita masukkan yang kolom F dulu. Lalu tutup kurung, dikurang sum if, habis itu kita masukkan kolom B lagi, koma, ke neraca lajur kita klik kolom A6, lalu ke jurnal umum lagi kita masukkan yang E, kita tutup,
Lalu kita klik koma. Untuk value if false itu 0, kita tutup kurung lalu kita klik enter. Nah, di sini langsung kita tap 2 kali biar ke copy semuanya. Nah, seperti ini. Mohon maaf tadi di sini ada kesalahan. Ini kita ulang. Rumusnya di sini kita harusnya masukin kredit. Kita klik enter. Kita ulang lagi. Nah, maka akan langsung muncul seperti ini yang ada di sisi kredit ya. Misal ada penjualan barang sebesar 85 juta di kredit. Nah, akan muncul seperti ini. Gitu juga dengan debit yang mana di saat di pos saldonya itu di sisi debit, maka nanti dia akan muncul di debit. Kalau di pos saldonya ada di sisi kredit, dia akan langsung muncul di kredit. Selanjutnya untuk pos laporan. Nah, untuk selanjutnya untuk pos laporan ini sama caranya kayak pos saldo, kita menggunakan VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk label lookup value-nya ini kita masukkan A6. Table array-nya ini sama, kita masukkan daftar akun. Lalu kalau index number-nya ini karena pos saldo pada sheet akun itu ada di kolom keempat, maka kita masukkan call index number-nya itu di 4. Lalu range lookup-nya itu false. Lalu kita klik enter, lalu kita copy ke bawah. Nah, maka dia akan muncul jika ada memang di neraca dia di neraca, jika ada di laba rugi dia di laba rugi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bikin laba ruginya ya. Untuk di sisi debitnya dulu. Itu caranya kita klik sama dengan kita menggunakan rumus if, tapi gak seribet atau serumit kayak neraca tadi. Jadi kita klik if. Habis itu logical testnya ini kita masukkan neraca, koma, tanda petik 2, kita masukkan laba rugi. Nah, habis itu kita klik koma. Untuk value if false-nya itu kita masukkan 0, langsung kita tutup kurung. Klik enter. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Ini kita ulang lagi rumusnya. If buka kurung F6 sama dengan petik 2 laba rugi. Lalu kita klik koma. Kita masukkan debitnya atau kolom dia baris ke-6, 0 untuk value if false-nya, tutup kurung. Jadi if logical testnya tadi itu F6 laba rugi, if true-nya itu D6, if false-nya itu 0. Lalu kita klik enter, lalu kita double klik di kanan bawah. Nah, dia tuh kalau seandainya di laba rugi, dia bukan posisinya di laba rugi, maka dia nggak muncul. Tapi kalau memang posisinya di laba rugi tapi di debit, dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang kredit sama dengan if buka kurung F6 sama dengan sama dengan laba rugi, koma. Untuk logical testnya besok value if true-nya itu E6 atau di kredit bagian neraca, value if false itu 0. Lalu kita tutup, kita enter, lalu maka akan muncul seperti ini. Nah, jika dia memang ada di laba rugi di sisi kredit, maka dia akan langsung muncul seperti ini. Nah, begitu juga dengan neraca, caranya bersama seperti laba rugi, menggunakan rumus if sama dengan if buka kurung
F6 atau neraca ini sama dengan buka kurung neraca untuk logical testnya. Habis itu value if true-nya itu adalah D6 atau debit di neraca, 0, tutup kurung. Lalu kita klik enter, lalu double klik untuk copy ke semuanya. Nah, jadi jika dia pada pas laporannya itu memang di bagian neraca dan memang ada di bagian debit, maka secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, jika dia memang neraca tapi ada di sisi kredit, nah dia nggak muncul di sini, dia akan muncul di sebelahnya. Nah, sekarang kita buat yang kredit dulu, sama dengan if F6 sama dengan neraca, koma, kredit, 0, enter. Nah, jika dia memang neraca tapi memang ada di sisi kredit, maka dia akan muncul di sisi kredit. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan semuanya. Ini total dan laba atau rugi ya, kan kita belum tahu ini jadinya laba atau rugi. Nah, ini kita jumlahkan dulu semuanya, sum, lalu kita copy sampai ke atas, enter. Ini kita tinggal copy sampai habis. Nah, ini yang bukan kita delete aja. Nah, seperti ini. Nah, karena laba rugi dan neraca tuh nggak langsung balance, ini kita kurangin aja sama dengan H38 dikurang dengan G38 sama dengan ini. Itu juga dengan neracanya sama dengan I38 dikurang 880 atau J38, enter. Nah, balance ya 70.500 di debitnya neraca, begitu juga di debitnya laba rugi. Nah, ini kita tinggal copy untuk total semuanya. Untuk yang ini kan sama. Nah, untuk yang laba rugi ini sama dengan 14 juta ditambah dengan 70. Nah, maka hasilnya sama 85 juta. Seperti itu. Gitu juga dengan neraca. Kalau neraca ini 950 dikurang dengan 70 juta. Hasilnya 8800 sama dengan atasnya. Nah, gitu. Ini kita kotakin biar rapi. Ini juga mau saya ubah fontnya jadi Times New Roman. Nah, seperti itu. Nah, seperti inilah pembuatan neraca lajur di Excel untuk akuntansi. Cukup sekian penjelasan saya tentang neraca lajur. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.